pagi teman-teman. Jadi di sini saya sudah perkenalkan, saya Nova dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Saya di sini mewakili teman-teman saya untuk mewawancarai pihak MSV Studio. Di sini sudah bersama saya ada Bapak Ahmad Sadi selaku Kepala Bidang Tech IT di MSV Studio ini. Selamat pagi Pak Sadi, gimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Nova ya? Iya, Mbak Pak. Nova. Semester berapa ini Mbak Nova nih? Mahasiswa baru Pak, baru semester 1. Oh. Iya. Baik. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Pak Sadi terkait perkembangan IT yang ada di MSV Studio ini. Di sini saya akan ada beberapa pertanyaan, gitu. Jadi kita langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Ini bukan soal tanya jawab ujian kan ya? Bukan Pak. Oh bukan ya? Jadi ya, sini, gimana? Iya, yang pertama yang ingin saya tanyakan itu MSV ini tuh bergerak di bidang apa sih Pak? Baik, ya. Yang saya tahu ya selama kerja di sini, MSV Studio ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan film animasi ya. Film animasi ini ada yang 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Dan karya-karyanya sudah mungkin Mbak Nova juga udah tahu ya, seperti Petualangan Abdan yang populer dulu, Battle of Surabaya yang sudah ditayangkan di Indonesia ataupun di luar negeri juga. Dan saat ini juga kita sedang menyelesaikan proyek animasi 3 dimensi yaitu Aji Saka. Gitu ya. Luar biasa ya, MSV Studio ini sudah banyak sekali karya-karya yang luar biasa yang dihasilkan oleh MSV Studio ini. Iya. Oke. Jadi yang kedua, ini kan di bidang IT ya Pak, khususnya MSV ini di bidang IT. Jadi yang saya ingin tanyakan ini, kira-kira perkembangan IT di MSV Studio ini seperti apa sih Pak? Oh iya, jadi sebelum saya mengarah ke perkembangan IT di MSV Studio, secara garis besar bahwa kami di divisi IT itu menjadi bagian tulang punggung dalam penyelesaian produksi film animasi ya, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi gitu. Yang paling unik di infrastrukturnya ya, kalau di studi animasi itu ada namanya render farm yang itu fungsinya untuk mengolah atau merender ya bahasanya gitu ya, render pekerjaan-pekerjaan dari artis gitu. Nah kemudian kalau perkembangannya bagaimana gitu ya? Kalau perkembangannya ya seperti halnya perkembangan IT saat ini. Kalau dulu mungkin belum ada istilahnya. Dulu mungkin hadir eksternal gitu ya dalam konteks storage gitu ya, kemudian ada teknologi NAS gitu ya, dan sekarang ada teknologi yang sudah familiar untuk kita semuanya seperti cloud storage gitu. Jadi untuk produksi tentu yang di sini yang ditekankan adalah storage. Storage ini adalah berarti untuk menyimpan pekerjaan, seluruh pekerjaan artis, karena semua pekerjaan itu dikerjakan di komputer dan tersimpan melalui jaringan gitu ya. Tersimpannya di mana? Tersimpannya di storage gitu. Nah, storage ini bisa dikatakan storage untuk onsite artinya di sini ya, ada di sini, tidak di cloud. Kemudian ada juga storage yang ada di cloud. Nah, oleh karena itu terkait dengan perkembangannya ya kita mengikuti perkembangan dari teknologinya, termasuk yang saat ini booming ya, bukan saat ini ya, udah lama juga sih terkait dengan teknologi cloud. Ya, cloud computing gitu. Wow, sudah luar biasa ya Pak. Sudah MSV ini mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini, menyesuaikannya dengan saat ini. Betul. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Patut diberikan tepuk tangan nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Jadi di sini kan saya ingin saya tanyakan ini konsep-konsep animasi. Kan ini MSV kan khususnya animasi ya Pak? Iya. Konsep-konsep animasi yang dihasilkan oleh MSV Studio ini kira-kira kayak gimana sih Pak? Ya, kalau terkait dengan konsep ini lebih tepatnya ada sendiri bagian produksi ya jelas ya, ataupun produsernya. Kalau saya sendiri lebih konteksnya itu memang menyediakan infrastruktur gitu. Tetapi memang budaya atau culture yang ingin kita angkat gitu ya, atau hal-hal yang kita angkat itu ya terkait dengan aksi-aksi heroik gitu. Ya mungkin yang kita tahu adalah seperti produksi film-film dari Disney itu ya. Selain ya kita sebagai penonton itu selesai menonton tuh happy gitu, happy kan. Jadi tidak ada istilah selesai nonton itu ngerasa
kita tambah galau atau gimana tadi ya aktor utamanya ya. Iya, Enggak. benar. Jadi kita pengen menghasilkan film yang ditonton itu bisa happy, selesai juga happy gitu. Wah, keren. Makanya konsepnya itu kalau di sini kan we bring home hope and happiness, harapan dan kebahagiaan itu bisa sampai ke rumah. Gitu. Wah, keren. Itu sih. Mungkin itu tadi juga jawaban dari pertanyaan saya kali ini ya Pak, karena ini tuh pertanyaannya yang membedakan MSV ini dengan perusahaan produksi film lain itu apa sih? Gitu. Oke. Kalau secara garis besar sama lah ya, yang namanya studio animasi ya ada proses pipeline yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan project dalam sebuah film gitu ya. Ya justru yang membedakan ya mungkin yang tidak terpikirkan ini. Kalau di MSC Studio itu karena ruang lingkupnya di sebuah kampus ya, harapannya studio animasi ini bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran dari mahasiswa-mahasiswa itu sih. Gitu. Artinya apa? Ketika kita membutuhkan sumber daya manusia gitu ya atau artis gitu ya, kita bisa merekrut dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini gitu yang jadi prioritas gitu. Sekaligus juga yang unik adalah studio animasi di sini MSC Studio menjadi tempat untuk belajar gitu. Berarti secara tidak langsung juga MSC Studio ini menjadi wadah inovasi-inovasi dari mahasiswa Amikom. Iya, betul. Mungkin kalau di studio lain bisa jadi tertutup gitu. Tapi kalau kita kan tidak bisa seperti itu ya. Kita harus terbuka sharing ke mahasiswa-mahasiswi gitu. Betul, menjadi wadah inovasi sekaligus belajar bagi mahasiswa-mahasiswa di sini. Kira-kira Mbak Nova udah belajar apa aja ini? Kalau saya sebenarnya saya masuk jurusan ilmu komunikasi ini tertarik karena apa ya Pak? Saya ingin mengasah kemampuan public speaking saya. Jadi saya tertarik di fokusnya saya nanti ke public relation. Kalau untuk perfilman, broadcasting ataupun fotografi, sepertinya untuk saat ini sampai sekarang ini saya masih kurang tertarik. Karena belum nemu orang yang memotivasi tentang betul, itu ya. Saya belum menemukan betul lah, saya belum menemukan orang atau siapa nanti yang akan memotivasi saya gitu. Tapi untuk sejauh ini saya ini masuk ilmu komunikasi karena saya tertarik dengan public speaking. Baik. Wah, kita berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Apakah MSC Studio ini juga menggait perusahaan-perusahaan lain untuk bekerja sama gitu? Ya. Jadi kalau bisa dikatakan kan kalau berjuang sendiri itu akan berat mungkin ya. Betul sekali. Eranya sekarang apa? Kolaborasi ya, Iya, kolaborasi. Mungkin Mbak Nova bukan hanya sendirian di sini kan, pasti ada tim yang membantu proses ini semua gitu ya. Sama ya, jadi kita juga kolaborasi. Memang kita tim intinya ya di internal kita, tapi kita juga harus kolaborasi dengan pihak lain, entah itu dalam konteks menyelesaikan produksi, entah kita dalam konteks pembelian aplikasi atau software untuk produksi gitu ya. Bahkan yang terakhir yang paling berat adalah bagaimana kita melakukan penjualan gitu ya. Harus kolaborasi dengan pihak-pihak lah. Gitu ya. Kalau siapanya ya saya tepatnya lebih bagian yang lain sih. Oh iya, berarti MSV ini juga ada berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ya Pak, untuk menghasilkan produk karya-karya yang terbaiknya. Iya betul. Wah, kayaknya pertanyaan-pertanyaannya kita sudah akan menuju yang terakhir nih. Oh ya. Iya, pertanyaan penutupnya ini saya ingin bertanya terkait next projectnya MSV ini ke depannya seperti apa sih Pak? Konsepnya itu kayak kira-kira kayak gimana? MSV itu kira-kira ke depannya ingin menghasilkan karya-karya yang seperti apa? Kalau untuk next project tetap sesuai dengan ini ya, karakter perusahaan atau memang yang sudah menjadi ketentuan. Kalau mau buat film itu ya harus seperti ini gitu ya. Pertama memang dari konteks ya aksi-aksi heroik. Mungkin hal yang sederhana kalau yang pernah disampaikan Prof Yanto bahwa semua kita itu awalnya lahir dalam kondisi tidak tahu, kemudian kita belajar dari orang tua kita, dari lingkungan gitu ya, kita menjadi orang yang tahu. Setelah itu apa? Adanya ego, bahwa egonya masih aku gitu ya, aku. Jadi siapa yang maju? Aku. Siapa yang harus mengusahakan? Aku ya. Jadi kita seperti orang yang apa ya, kalau tidak aku ini
nggak berhasil gitu ya. Iya betul. Nah, selanjutnya apa? Kita ya. Jadi naik level berikutnya, egonya bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi adalah kita, teman-teman kita. Lebih luas lagi apa? Lingkungan kita ya. Lebih luas lagi apa? Untuk Indonesia. Lebih luas lagi untuk siapa? dunia. Untuk dunia gitu. Artinya ketika kita membuat film ya harapannya memberikan pesan-pesan tentang itu gitu. Oh iya. Ya, kemanusiaan. Karena memang kalau kenal dengan Gus Dur ya, Iya. ya Gus Dur ya. Jadi kemanusiaan itu kalau jadi level tinggi ya semuanya ya lihat siapapun itu jadi happy gitu loh. Betul. Oh, iya. Gitu. Berarti di sini apa ya, MSU ini menekan mengutamakan kemanusiaan, tapi Ya. tetap ke konsep yang utama Heroik tadi. dan heroik. kemanusiaan. Ya. Kebudayaan dan kultur juga terkait. Jelas itu jelas. Semua film-film kita kan ini berdasarkan fenomena atau kondisi yang ada di Indonesia, budaya-budaya yang ada di Indonesia, ya, seperti Battle of Surabaya, perjuangan perannya seorang anak kecil penyemir sepatu itu kan, bagaimana dia bisa memiliki aksi heroik yang bisa berkontribusi untuk Indonesia. Gitu. Wow, betul. Terus Aji Saka juga sama, mengangkat tentang budaya juga. Gitu. Dan film-film nantinya juga terkait dengan aksi heroik yang bermuatan tentang budaya Indonesia, gitu ya, tentang kemanusiaan. Gitu. Oh seperti itu. Wah luar biasa sekali sih animasi MSV Studio ini. Dan juga yang ingin saya sampaikan di sini tuh karena kan seperti yang kita tahu ya Pak, di sini tuh apalagi zaman sekarang nggak kenal kalangan umur dari yang tua, yang muda, itu pasti mereka memang tertarik dengan animasi. Tapi mereka tuh lebih condong ke animasi luar negeri, kayak anime dari negara-negara lain gitu loh Pak. Mereka tidak terlalu tertarik dengan anime-anime yang dihasilkan oleh Indonesia gitu. Itu bagaimana sih Pak MSV menanggapi itu? Maksudnya kayak ya seperti yang kita tahu tadi, kayak anak-anak zaman sekarang itu tidak terlalu tertarik itu loh Pak dengan animasi. Sebenarnya bukan tidak tertarik ya, tetapi memang banyaknya sekali konten-konten itu memang dari luar negeri kan. Dan kita memang tahu lah anime yang paling banyak ini dari mana? Dari luar negeri. Dari luar negeri, dari mana? Negara dari mana? Jepang. Jepang, iya sama gitu. Artinya kita itu membuat animasi itu juga kita berkiblat ke sana gitu. Tetapi tetap kita menggunakan pendekatan budaya Indonesia gitu. Itu sih. Berarti sangat Pak ya, ini sangat inovatif, keren banget sih. Iya ya, bukan berarti memang tidak mencintai produk anak-anak kita, maksudnya bukan anak-anak kita ya, anak-anak Indonesia gitu ya. Tetapi memang banyak sekali itu produk-produk yang ada itu dari luar negeri masuk ke Indonesia gitu. Ya, Mbak Nova kalau lihat buatannya studio-studio animasi di Indonesia, ya nonton itu bagian mendukung gitu. Itu aja sih. Tapi kalau jujur kalau jelek jangan dihujat. Iya. Tapi kita tetap mendukung perkembangan. Harapannya ke depannya animasi di Indonesia ini lebih bisa bersaing lagi dengan produk karya-karya animasi dari luar negeri. Oh iya, ngomongin karya, kita di divisi IT itu juga bukan hanya support di internal perusahaan ya, kita menyediakan seperti kalau di sini kan ada cloud storage, render farm gitu ya, server apps dan juga workstation ya. Kita juga mengembangkan sebuah super apps ya untuk sekolah-sekolah mulai dari TK sampai tingkat SMP, SMA, SMK, MA gitu. Jadi super app ini harapannya apa? Kita bisa membantu sivitas sekolah untuk mendigitalisasi sekolahnya gitu. Apalagi era sekarang kan industri 4.0 dan ada era berikutnya 5.0 yang tentang society ya gitu. Itu sih. Berarti kita ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Harapan Bapak untuk MSV Studio ini seperti apa? Harapannya seperti apa ya? Seperti halnya tagline yang ada di sini ya. We bring home, hope and happiness ya. Jadi
apa yang kita rasakan di kantor juga bahagia, sampai rumah juga bahagia, ketemu anak bahagia gitu, dan menceritakan sesuatu yang bahagia gitu. Wow. Gitu sih. Oke, luar biasa. Ya. Apa tadi tagline-nya, Pak? We bring Home, hope, and happiness. Wah, luar biasa. Oke, sampai di sini wawancara kita kali ini. Itu ya yang sudah kita ketahui tentang MSW Studio ini. Sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Saya pribadi dan juga mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih sekali untuk waktu yang sudah diluangkan untuk wawancara kali ini. Ya. Selamat siang, Ya, Pak. selamat. Semoga tetap sehat dan Ya. semoga MSW Studio ini bisa menghasilkan karya-karya yang Ya. luar biasa lagi. Amin. We bring home hope and happiness. Terima kasih.